Selamat malam Bapak Ibu, selamat beribadah keluarga di bulan Pelkes, Rabu 24 Juni 2020. Pelayan firman pada malam ini, Pendeta Bapak Adri Samsudin. Kita masuk saat teduh sejenak. Ungkapan situasi. Hari ini kami belajar bahwa ketika kami membuat orang lain tertawa dan bahagia, kami pun merasakan sukacita dan bahagia. Biarlah kami menutup hari ini dengan syukur bahwa Engkau telah melayani kami lewat sesama kami, dan kami dimampukan untuk melayani Engkau lewat sesama kami. Jemaat silahkan berdiri untuk menghadap Tuhan serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Allah Bapa, sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami sekeluarga berkumpul bersama untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan hidup kami dibaharui oleh Kudus-Mu, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur secara silih ganti, Mazmur 31 ayat 3 sampai dengan 4. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Jemaat dipersilahkan duduk. Bernyanyilah orang percaya, berdengar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam cerita tulus. Kesaksian pujian, Magenta vokal dan band dipersilakan.
saying, behold, the tabernacle of God is with men. He shall dwell within them, they shall be his people, and Almighty God will be with them. He shall wipe away all tears from their eyes. There shall be no more death, neither sorrow nor crying, and no more pain. The former things have all passed away. He that sat upon the throne said, behold, I make all things new. He said unto me, write this word, for they are faithful and true. And it is done. It is done. It is done. It is done. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. The Son of God, King of kings, Lord of lords, He is everything. Messiah, Jehovah, the Prince of Peace is He. Son of man, seed of Abraham, second person in the Trinity. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. The Son of God, King of kings, Lord of lords, He is everything. Messiah, Jehovah, the Prince of Peace is He. Son of man, seed of Abraham, second person in the Trinity. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. The Son of God, the King of kings, Messiah, Jehovah, Son of man, seed of Abraham, second person in the Trinity. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. Son of God, King of kings, Lord of lords, He is everything. Messiah, Jehovah, the Prince of Peace is He. Son of man, seed of Abraham, second person in the Trinity. He is the Alpha and Omega, the Son of God, the King of kings, the Messiah, Jehovah, the great I am, seed of Abraham. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. Son of God, King of kings, the Lord of everything. He is Lord. Terima kasih. Bapak Ibu, anak-anak yang ada di rumah masing-masing, sebelum kita berdoa, tolong dibuka kitab Rut pasal 3 ayat 8 hingga yang ke-15. Rut pasal 3 ayat 8 hingga yang ke-15. Biarkan Alkitab kita terbuka, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami di surga, syukur limpah banyak, terima kasih Tuhan, kami sujud ke hadirat-Mu yang kudus, terpujilah nama-Mu. Malam hari ini dalam rumah tangga kami bersama
jemaat-Mu dimanapun berada. Diberkati dalam kesaksian dan pujian, dan saat ini firman-Mu yang sudah terbentang di hadapan kami. Kami pun telah membentang ladang loh hati yang subur dan gembur. Mohon ya Bapa, tuntunan dan pimpinan Roh Kudus berikan, curahkan bagi kami, sehingga kami mendapat hikmat dan pengertian, dan dimampukan tidak saja mendengar, tapi melakukan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Allah, dalam Putra-Mu Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, jemaat dijemput berdiri. Saya mengajak kita membaca gilir ganti. Saya membacakan yang genap-genap. Bapak Ibu yang di rumah masing-masing bersama anak-anak membacakan yang ganjil-ganjil. Ayat 8 pasal 3. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hamba-Mu. Kembangkanlah kiranya sayap-Mu melindungi hamba-Mu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal, sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditaknya 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Salam sehat bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Tuhan memberkati kita semua ya. Bapak Ibu, anak-anakku yang ada di rumah, saudara, khotbah ini berjudul jangan nanti, lakukan sekarang. Jangan nanti, lakukan sekarang. Baik, kita tahu Rut ini artinya persahabatan. Arti nama itu Rut artinya persahabatan. Naomi ketika dalam keadaan sengsara atau paceklik di Bethlehem, dia bersama suaminya yang bernama Elimelek, anaknya Mahlon dan Kilion,
pergi ke tanah Moab. Moab ini orang-orang yang menyembah berhala. Kalau kita lihat Lot, itu di Moab dia. Lot keponakan Abraham itu di Moab. Karena tidak ada laki-laki lagi di tempat ini, baiklah supaya keluarga kita ini ada keturunan, sehingga Lot itu mengawini anak-anaknya. Ini orang Moab. Baik, jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, orang Israel ini punya kesombongan rohani yang amat tinggi. Di dalam surat Petrus, kamulah bangsa yang terpanggil dan terpilih, imamat yang rajani, orang yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu pergi memberitakan perbuatan-perbuatan Dia yang besar dan ajaib. Bapak Ibu, banyak bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, tapi bangsa yang terpanggil dan terpilih di dalam kitab ini, tanah perjanjian itu adalah tanah leluhur orang Israel, tidak diberikan kepada siapa-siapa, itu diberikan kepada Israel sebab dia orang yang terpanggil dan terpilih pada waktu itu untuk menyembah Tuhan Allah. Orang Israel ini merasa terpanggil dan terpilih sehingga Tuhan menyentakkan bangsa ini. Tuhan koreksi bangsa ini, kamu duta-duta, katakanlah duta-duta Allah, tetapi kamu adalah pecundang yang selalu bikin masalah, yang juga menyembah berhala dan percaya kepada ilah-ilah lain. Itu Allah tidak suka. Puncaknya Bapak Ibu, setelah mereka 430 tahun di Mesir, Musa turun dari gunung Sinai, saya ulangi lagi, mereka menyembah anak lembu emas. Bangsa yang menyembah Allah sudah dididik selama 40 tahun dalam perjalanan keluar dari Mesir. 40 tahun Tuhan memperkenalkan, ini aku, ini aku, ini aku. Diberi makan mana, tiang api, tiang awan. Tuhan bersabda melalui Musa, tapi mereka membelakangi dan menyangkal Tuhan Allah. Nah, di sini Rut adalah orang-orang yang percaya kepada berhala-berhala. Elimelek, nama suami Naomi, itu meninggal. Mereka ada di Moab. Yang saya katakan tadi, mereka merantau ya, cari makan. Pergi ke Moab. Anaknya Mahlon dan Kilion menikah. Ya, suaminya menikah, maksud saya Kilion Mahlon menikah. Anak mantu Rut ini, anak mantu Naomi ini Rut dan Orpa. Ketika Elimelek meninggal, Mahlon dan Kilion meninggal, Naomi katakan sebab di Bethlehem sudah subur dan begitu banyak gandum makanan yang berlimpah, itu yang dikatakan tanah yang penuh dengan lemak, madu dan susu, itu berkat yang banyak. Kedengaranlah oleh Naomi sehingga Naomi mau kembali ke daerahnya. Kembalinya Naomi, tidak ada lagi suami, tidak lagi ada anak-anaknya, tinggal anak mantu. Naomi pun menyuruh mereka pulang ke Moab. Bertangis-tangisanlah, lebih baik kalian pulanglah. Dalam kisah cerita, aku tidak ada anak laki-laki lagi, masakan aku harus kawin lagi, aku sudah tua, masakan kalian mau menunggu berapa lama, tidak mungkin, hal yang mustahil. Pulanglah supaya kalian juga bisa berkeluarga dan berumah tangga di Moab. Perpisahan itu terjadi dengan Orpa, sehingga bertangis-tangisanlah Orpa pergi, tapi Rut tidak mau pergi. Allahmu lah Allahku, di mana engkau berada, di situ pun aku berada. Ini hubungan yang sangat bagus.
Ini yang dikatakan, jika garam itu menjadi tawar, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Itu Yesus katakan. Garam Naomi percayanya kepada Allah tidak tawar, sekalipun ia sudah ditinggalkan oleh suami Elimelek dan anaknya Mahlon dan Kilion, dia tidak tawar hati. Sekalipun dia katakan, aku pergi dengan tangan yang penuh punya suami dan anak-anak, aku pergi sekarang pulang dengan tangan kosong. Tapi Rut dipanggil Tuhan untuk percaya dan menyembah kepadanya. Dia meninggalkan berhala-berhalanya dan percaya dengan Tuhan yang disembah oleh Naomi, yang disembah juga oleh nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, sehingga Bapak Ibu, melalui Rut ini, ya, Obed mengawini Rut, anak Obed Isai, dan seterusnya sampailah ada keturunan di mana Yesus lahir. Jadi bukan orang Israel yang dipanggil, yang dipilih, tapi justru dari bangsa yang lain. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, Obed ini orang yang tahu tata etika, susila, sopan santun. Sekalipun Rut datang berbaring memberi dirinya kepada Obed, tapi Obed tidak mengganggunya. Pertanyaan saya sederhana, seandainya ada wanita tiba-tiba berbaring di samping Bapak Ibu, Bapak-bapak maksud saya, apakah bapak-bapak tidak tergoda? Apalagi wanita itu begitu cantik seperti Rut, cantik, punya etika, punya pribadi yang bagus. Tapi kenapa dia datang di sana? Karena itu semua skenario daripada Naomi, dan memang sudah ada ikatan pandangan sebenarnya, pujian daripada Obed. Ternyata Rut ini orang yang rajin. Rut orang yang tidak menadahkan tangan untuk mendapat makanan, tapi ia bekerja. Ia bekerja. Yesus katakan, orang malas jangan dikasih makan. Tuhan tidak akan memberikan rezeki kepada orang malas. Ya, orang malas mana bisa dapat makan? Sekalipun berkat itu diberikan tangan kanan mungkin pada orang tuanya, tapi kalau dia malas dia tetap miskin. Nah, di sini Bapak Ibu, Obed mempunyai tata cara sopan santun. Kalau kita lihat pasal 4, Rut menjadi istri Boas. Lalu Boas pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebut Boas itu. Lalu berkatalah Boas, hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini. Maka datanglah ia lalu duduk. Dalam kisah cerita ini, setelah mereka berbincang-bincang, kaulah yang harus menebus tanah Naomi, dan kalau ditebus, tebuskan juga semua keluarganya. Setelah tidak mau, mereka ditawar Boas. Tapi kalau mereka mau, mereka yang dapat si penebus ini. Tapi karena tidak mau, Boas menebus dan dia mengawini Rut. Baik, Bapak Ibu yang ada di rumah, apa maknanya bagi kita saat ini? Kadang-kadang kita mencari anak mantu, kita pilih-pilih. Tidak salah, tidak salah. Sekali lagi tidak salah. Apalagi anak mantu itu seiman. Kita pilih-pilih tidak salah. Kita harus lihat juga bobot bebeknya. Tidak salah, silakan aja. Tapi jangan sampai bahwa kita mengatakan, wah, saya dari suku ini yang paling baik. Orang Batak paling baik, orang Ambon paling baik, orang Manado katakan orang Manado paling baik, orang Jawa katakan orang Jawa paling baik.
Orang Israel yang dianggap sebagai orang yang baik, orang yang terpilih, Tuhan tidak memakai mereka. Tapi bukan tidak boleh Bapak Ibu memilih sesama sukunya. Oh, bisa. Bisa. Tapi yang mau kita lihat, kalau Tuhan sudah memberikan pasangan hidup itu, jangan ditolak. Jangan ditolak. Ada satu kisah ketika terjadi banjir dalam ibadah gereja Katolik. Saya katakan di suatu daerah lah, ketika banjir datang, lalu datanglah bala bantuan mobil untuk mengangkut, mengungsikan orang-orang yang ada di gereja itu. Tapi mereka katakan, cepat, cepat. Mereka mau, pastornya tidak mau. Pastornya protes dengan Tuhan. Masa kami beribadah dikirim banjir dan sebagainya. Pastor tetap berdoa, air naik. Pastor berdoa supaya air surut, tapi air naik. Itulah dalam lagu kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku, ya. Pastor berdoa supaya air surut, orang bisa beribadah memuji Tuhan, tapi air makin naik. Tuhan kirim lagi speedboat untuk jemput pastor. Pastor masih menantang Tuhan. Dia berdoa. Kan doa orang benar bila didoakan besar kuasanya. Pastor tetap berdoa. Ini ilustrasi ya. Pastor juga tidak mau. Dia masih menuntut dan meminta Tuhan surutkan air ini sampai ke puncak menara gereja itu. Pastor naik ke atas itu, datang helikopter. Pastor juga tidak mau. Akhirnya pastor itu meninggal karena tenggelam. Kadang-kadang anak-anak kita sudah umur sekian tidak menikah, sebenarnya Tuhan sudah kirim ini. Ini jodohmu, ini jodohmu. Kadang-kadang ditolak, kadang-kadang orang tua menolak. Padahal Tuhan sudah kirim yang terbaik. Kalau Tuhan sudah kirim yang terbaik, itu baiklah bagi keluarga. Apapun yang terjadi itu Tuhan sudah berikan yang terbaik. Cuma yang dikasih dan diberkati Tuhan. Tapi bagaimana hubungan yang penting? Bagaimana hubungan mertua dengan anak mantu? Naomi dengan anak mantu baik. Sangat menyayangi. Seperti dia menyayangi anak-anaknya. Dan ini diserap oleh Ruth dengan sungguh-sungguh. Sehingga merasa Naomi itu adalah orang tuanya sendiri, ibunya sendiri. Sehingga melalui Naomi, Obed mendapat istri. Anak Obed bernama Isai, anak Isai bernama Daud, dan seterusnya sampailah Yusuf. Bukan dari keturunan asli orang Israel. Wanita ini tidak, dari Moab. Marilah jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Tuhan tidak memandang orang. Bagaimana orang itu percaya kepadanya akan diberkati. Bagaimana orang itu taat seperti Ruth, dia akan diberkati, akan mendapatkan masa depan yang baik. Jadilah Ruth seperti ini. Ruth artinya persahabatan, bersahabat dengan baik, terlebih bersahabat dengan Allah dengan baik, sehingga berkat-berkatnya berlimpah. Ruth Naomi miskin, tapi bagaimana Boas menjadi saluran berkat. Mana selendangmu, diberikanlah gandum itu. Mana selendangmu jemaat GPB Menara Kasih. Pelkes yang ada di GPB membutuhkan uluran tanganmu. Dan saya percaya jemaat GPB Menara Kasih dengan memberikan persepuluhan saudara sudah sampai ke Majelis Sinode, dan Majelis Sinode sudah kirim ke pelkes, baik pembangunan gedung gerejanya, baik untuk membayar gaji para pendetanya yang tidak mampu dibayar oleh gereja itu sendiri. Biarlah kita menjadi saluran berkat. Jangan kita tunda-tunda. Apa yang dikatakan renungan hari ini judulnya, jangan nanti, lakukan sekarang. Berikanlah perpuluhan, jangan nanti. Nanti kalau udah gaji besar, tidak.
kita memberi bukan karena lebih, tapi dalam kekurangan, sehingga Tuhan memberkati karya dan pekerjaan Bapak Ibu. Jangan sampai karya dan pekerjaan itu begitu berlimpah, tapi seperti pundi-pundi yang berlubang. Anak-anak sarjana semua hebat, tapi pundi-pundi yang berlubang, pengangguran, malas, dan banyak hal yang terjadi. Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru memanggil namaku Tuhan, Tuhan yang masih surga, tapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. Jangan tunggu nanti-nanti, lakukan sekarang. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan, perubahan ajaib. Terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Apirannya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur, juga lemah lembut, setia murah hati, bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa kami di surga, kembali syukur limpah banyak, terima kasih Tuhan. Kami boleh bercermin pada firman-Mu. Iman, pengharapan dan kasih yang ada pada Naomi, sekalipun engkau telah memanggil suaminya dan anak-anaknya, tapi kepercayaannya kepada Tuhan tidak luntur, sehingga ia menjadi duta Kristus dan menjadi garam dan terang. Rut mengikutinya, meninggalkan sanak saudara keluarganya dan mengikuti Naomi dan percaya kepadamu. Dari sinilah, dari keturunan inilah engkau hadir ke dalam dunia dalam wujud Yesus Kristus Tuhan. Bukan daripada orang yang terpanggil dan terpilih, dari bangsa Israel sendiri, tapi dari wanita yang tidak percaya kepadamu, tapi menjadi percaya dan menjadi berkat bagi dunia ini. Untuk itulah ya Tuhan, mengajarkan kami tidak tinggi hati, tidak sombong. Terlebih ketika kami mempunyai berkat yang banyak, terkadang anak-anak kami dicintai orang-orang yang sederhana. Kadang-kadang anak-anak kami dicintai orang yang tidak berpendidikan, sehingga kami tawar hati tidak menerimanya. Tetapi Tuhan, Engkau mengajarkan kami hari ini ketaatan dan percaya kepadamu
akan mendapatkan perubahan ajaib. Apalah artinya kami cerdas dan pintar, tapi kalau kami tidak punya hikmat dan tidak taat dan tidak percaya dengan sungguh-sungguh kepadamu, semuanya itu akan berlalu. Semuanya itu akan membawa kesia-siaan. Semuanya itu akan membawa pilu dalam kehidupan kami. Namun Tuhan, garam ini kalaupun sudah menjadi tawar, dapatkah ia diasinkan lagi? Engkau memberikan kesempatan kepada anak-anakmu yang mau bertobat dan meninggalkan tabiat dan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Kau sendiri yang akan mengasinkan, kau sendiri yang mengubah dan menjamah, sehingga Roh Kudus hadir dan lahir dalam kehidupan anak-anakmu ini. Terjadilah perubahan-perubahan yang ajaib. Yang percaya dan menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, taat beribadah, domba-dombamu kau bawa, kau tuntun ke padang berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Tuhan memberkati keluarga rumah tangga kami, anak-anak kami, pagari dengan malaikat-malaikat surga-Mu Bapa. Jauhkan kami dari mara bahaya bahkan pencobaan, dan biarlah kehidupan kami kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Engkau yang telah menguduskan dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Bila ada akar kepahitan dalam bahtera rumah tangga kami, dan biarlah kami juga mengasihi dan mengampuni satu yang lain. Dan kami meninggalkan garam yang sudah menjadi tawar itu, Engkau sendiri yang akan mengubah dan menjamah, karena kami mau diperbaharui dan diberkati oleh Tuhan. Biarlah Tuhan, kekerasan dalam rumah tangga jangan sampai ada dan terjadi lagi. Mulai hari ini, hari esok akan lebih baik dari hari-hari yang lain. Kekerasan KDRT bukan saja karena main pukul, tapi kemalasan, suami yang malas kerja, suami yang suka tidur, bahkan anak-anak pemalas, makan dan minum pun berkurang, sehingga kekerasan-kekerasan dalam bentuk inilah yang juga yang membuat rumah tangga kadang-kadang berantakan. Kami perlu makan, kami perlu minum, tapi bila kami menyembah Tuhan dengan benar, domba-domba ini akan dibawa ke padang berkat-Mu yang berlimpah, dan Tuhan mencukupkan. Berkati jemaat GPIB Menara Kasih, berkati karya usaha pekerjaan anak-anak-Mu, ladang berkat-Mu berlimpah-limpah, dan biarlah kami mau mencakul dan bekerja di situ. Dan kami juga bekerja itu juga ibadah. Kami yang berlelah juga, kami juga beribadah. Untuk itu berkatilah karya dan usaha anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, berkati multimedia, kantornya Prokantor, pianis, pendamping semua orang yang ambil bagian, khususnya keluarga rumah tangga kami. Biarlah kami berkenan di hadapan-Mu, karena Tuhan memberkati kami sebagai Ruth Naomi saat ini, yang mempunyai iman, pengharapan dan kasih yang tidak pernah redup, yang tidak pernah pudar, yang tidak pernah tawar. Terpujilah nama-Mu. Inilah kami Bapa, sambut dengar doa kami, sempurnakan dalam Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
persembahan syukur. Pengucapan syukur. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan kita memberi persembahan kepadanya dengan mendengar kesaksian Mazmur 79 ayat yang ke-13. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Berbuah baik, Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu. Sujud segala makhluk yang hidup dari tangan-Mu, ya Bapa oleh hadirat harapan anak-Mu teguh. Bapak Ibu, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Baik, tidak ada kesaksian dan pujian ya. Kembali jemaat dijemput berdiri. Kita mendengarkan amanat pengutusan. Terus berjalan dengan berpengharapan. Tuhan terus memimpin dan beserta dengan kita dalam kuasa dan pertolongannya. Tuhan, jalikanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang mengentaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam gaya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. 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 Ibadah selesai, jemaat silakan duduk masuk saat teduh, kami tutup dalam doa.